Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di ROF Channel. Kali ini saya akan membacakan sebuah alur film yang berjudul The Shawshank Redemption. Film yang disutradarai Frank Darabont. Film ini sampai sekarang menjadi film dengan rating tertinggi di IMDb loh. Baiklah, daripada penasaran, langsung saja kita mulai bercerita. Cerita dimulai saat seseorang yang bernama Andy Dufresne berada di mobil. Ia terlihat setengah mabuk dan mengambil sebuah pistol. Kemudian alur tempat berubah di persidangan. Ternyata Andy pada malam itu tengah berniat membunuh istrinya dan selingkuhan istrinya. Jaksa penuntut memberi bukti sebuah pistol dan sidik jari Andy yang ditemukan di TKP. Andy pun mendapat hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Kemudian di scan selanjutnya diperlihatkan seseorang tahanan tengah diuji untuk mendapatkan remisi. Orang itu bernama Red. Namun, akhirnya Red gagal mendapatkan remisi dan ia menganggap pengujian itu hanyalah formalitas belaka. Tak berselang lama, terdengar sirine menandakan akan ada tahanan baru yang masuk. Ya, salah satu tahanan baru yang dibawa bus penjara tersebut adalah Andy Dufresne. Andy dan tahanan lainnya disambut sorak-soraya oleh napi yang lama. Red dan kawan-kawan membuat perjudian menebak siapa di antara napi baru tersebut yang malam nanti menjadi histeris. Para tahanan yang baru dibawa untuk dikumpulkan menghadap kepala sipir bernama Norton. Seseorang tahanan baru bertanya, kapan mereka bisa makan? Kapten sipir bernama Byron marah mendengar itu dan memukulnya. Pada malam harinya, Andy bersama tahanan lainnya digiring untuk masuk ke sel tahanan mereka masing-masing. Para tahanan yang lama lalu mulai mengencarkan aksi mereka, yaitu menakut-nakuti supaya tahanan yang baru histeris. Hingga ada tahanan yang histeris. Tahanan yang histeris tersebut meminta untuk dikeluarkan dari penjaranya. Kapten sipir yang kejam tanpa ampun datang menghajar tahanan tersebut hingga ia tewas. Pada keesokan hari, di kantin penjara, untuk pertama kali Andy bertemu Red dan kawan-kawan. Haywood yang baru datang menagih rokok hasil menang perjudian. Di lapangan penjara, Andy menemui Red untuk meminta bantuan. Andy tahu bahwa Red adalah tahanan yang bisa menyelinapkan barang ke dalam penjara. Karena itu, Andy meminta Red menyelinapkan suatu palu kecil. Red bertanya, untuk apa palu tersebut? Andy menjawab, palu tersebut hanya untuk hobinya mengukir batu. Red pun berkelakar kepada Andy. Jangan-jangan kamu menggunakan palu tersebut untuk kabur dari penjara. Lalu Andy menjawab, palu sekecil itu tidak akan bisa membuat orang bisa kabur dari penjara. Esokan hari, Red berhasil menyelundupkan palu tersebut. Red meminta bantuan Brooks yang hari itu mengantarkan buku untuk sekalian memberi palu itu ke sel Andy. Di scan selanjutnya, Andy terlihat sudah bekerja di tahanan.
Kemudian Andy diminta oleh seseorang mengambil barang di suatu ruangan. Namun ternyata di ruangan tersebut sudah ada The Sister, panggilan narapidana yang homo. Orang-orang tersebut yang diketuai oleh Bob berusaha mensodomi Andy. Namun Andy berusaha melawan dan tidak mau dinodai. Setiap hari Andy harus melawan Bob CS yang selalu bernafsu kepada Andy. Setiap hari pula Andy babak belur. Pada suatu hari, Norton mengumumkan akan memperkerjai para tahanan untuk melapisi atap penjara karena sebentar lagi musim salju. Red, Andy, dan kawan-kawan terpilih mengerjakan tugas tersebut. Saat bekerja, Andy mendengar Byron dan sipir lainnya berbicara tentang ketakutan mereka terhadap uang tabungan yang bisa habis karena membayar pajak. Andy yang notabene mantan wakil direktur tahu bagaimana mengamankan uang mereka. Andy pun berusaha menghampiri Byron. Namun Byron yang salah sangka langsung mencekik Andy dan ingin menjatuhkan Andy. Andy menjelaskan bahwa ia mau membantu. Byron pun akhirnya percaya kepada bantuan Andy. Andy meminta itikat baik dari Byron dengan memberi tahanan yang bekerja bersamanya mendapat minuman, dan Byron mengiyakan. Pada keesokan hari, Andy bermain catur melawan Red. Andy bertanya kepada Red, mengapa ia bisa masuk penjara? Red pun menjawab, karena ia membunuh seseorang. Lalu Andy menjelaskan kepada Red bahwa ia dipenjara karena dituduh membunuh istrinya. Namun ia mengatakan bahwa ia bukan pelaku. Red yang mendengarkan tidak percaya. Di malam hari, Andy mengerjakan hobinya mengukir batu menggunakan palu yang diselundupkan Red. Andy melihat di tembok-tembok sel terdapat ukiran tulisan nama tahanan terdahulu. Andy pun mengukir namanya di satu sudut. Di scan selanjutnya memperlihatkan para tahanan sedang diberi hiburan menonton sebuah film. Andy menghampiri Red. Andy meminta lagi bantuan dari Red. Kali ini ia meminta Red menyelundupkan poster Rita Hayworth. Lalu Andy pergi meninggalkan Red. Di tengah perjalanan ia dicegat oleh Bob dan kawan-kawan. Seperti biasa Andy melawan, namun selalu kalah jumlah. Bob meminta Andy memasukkan batangnya ke dalam mulut Andy. Namun Andy mengingatkan Bob jika ia akan menggigit batangnya Bob, dan Bob akan mendapatkan cedera yang serius. Bob pun takut dan mengurungkan niatnya. Lalu ia memukuli Andy lagi. Akibat ulahnya, Bob dimasukkan di dalam sel pengasingan. Bob kemudian keluar dari sel tersebut. Bob menuju selnya. Namun ternyata di sel sudah ada Byron yang siap menghajar Bob. Bob babak belur dan patah tulang, sehingga ia harus dipindahkan. Red dan kawan-kawan pun berniat memberi Andy hadiah selepas ia pulang dari rumah sakit. Andy yang baru pulang melihat hadiah berupa poster Rita Hayworth. Andy pun senang. Keesokan hari, Norton dan anak buahnya infeksi mendadak ke setiap sel tahanan. Andy yang saat itu sedang membaca Bible harus rela ruang sel diacak-acak oleh Byron. Tidak ditemukan alat mencurigakan apa-apa di tempat Andy. Norton kemudian mengajak Andy berbicara. Ia menanyakan Andy apakah mau diberi pekerjaan lebih bagus sesuai pendidikannya. Sebelum pergi, Norton mengambil Bible yang Andy pegang dan menanyakan bagian kitab mana yang paling Andy suka. Hingga Norton dan rombongan keluar dari ruang, dan Norton mengembalikan Bible ke Andy. Norton memanggil Andy ke ruangannya
Dalam ruangan, Andy melihat suatu kalimat Bible yang tertera di bingkai. Norton berkata bahwa itu adalah kalimat favoritnya. Norton kemudian berbicara ke Andy bahwa Andy akan dipindah tugaskan untuk mengelola perpustakaan penjara menemani Brooks. Andy langsung bekerja di perpustakaan dan meminta Brooks cara mengelola perpustakaan. Namun di tengah obrolan dengan Brooks, ada seorang sipir meminta bantuan Andy untuk memasukkan anaknya ke universitas favorit. Andy yang merupakan seorang jenius bisa memanipulasi dokumen untuk membantu semua permasalahan sipir. Dan Andy juga mengabulkan permintaan kawannya Haywood untuk membuat perpustakaan penjara agar lebih besar lagi. Andy pun meminta izin kepala sipir. Ia ingin menulis surat permohonan dana ke Dewan Negara. Ia pria yang ulet. Berulang kali suratnya ditolak, namun selalu ia kirim lagi. Andy juga mengurus pajak untuk hampir seluruh sipir di sana. Red pun diangkat menjadi asisten Andy, dan seterusnya segala kebutuhan mengenai biaya apapun Andy yang urus. Scan pun beranjak tak kala salah satu teman Andy memanggil mereka untuk ke perpustakaan. Ternyata di perpustakaan Brooks sedang menyandera Haywood. Ia takut karena diberi kebebasan bersyarat dan tidak mau keluar dari penjara Shawshank ini. Andy membujuk Brooks untuk melepas Haywood dan ternyata berhasil. Hingga pada hari kebebasannya, Brooks yang telah 50 tahun di penjara merasa linglung dan aneh melihat perkembangan dunia yang semakin pesat yang membuatnya tidak nyaman. Brooks tinggal di apartemen dan bekerja di supermarket. Brooks tidak bisa beradaptasi dan sering dimarahi bosnya. Ia terbangun setiap tengah malam. Ia sangat tertekan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi selama-lamanya dengan cara gantung diri. Kawan-kawannya dari penjara membaca surat terakhir dari Brooks dan mereka merasa bersedih. Scan berikutnya memperlihatkan surat Andy yang diterima oleh duta negara. Duta negara memberi bantuan buku. Ketika Andy sedang berberes-beres buku tadi, ia mendapatkan piringan hitam. Tanpa takut, Andy memutar piringan hitam itu dan memperdengarkan ke seluruh Shawshank. Sejenak para tahanan seperti bebas dan melupakan nasib buruk mereka di dalam penjara. Norton dan anak buahnya langsung ke ruang suara dan menangkap Andy. Karena ulahnya itu, Andy diberi hukuman dikurung di sel pengasingan beberapa minggu. Setelah bebas, Andy makan di kantin bersama teman-temannya. Andy menjelaskan kenapa ia melakukan hal kemarin. Ia ingin semua tahanan mendengar keindahan musik lagi. Red pun berkata, saat ia muda, ia memainkan harmonika, dan Red tidak mau memainkannya lagi di sini. Andy mengatakan justru disinilah memainkan musik paling masuk akal. Andy memotivasi teman-temannya untuk tak kehilangan harapan. Red tidak setuju dengan kata-kata Andy dengan menganggap harapan adalah hal yang mengerikan. Adegan selanjutnya berada di meja penilaian pemberian remisi Red. Namun lagi-lagi remisi Red ditolak. Untuk menghibur Red, Andy memberikan Red harmonika dan berharap Red akan memainkannya. Pada malam hari, Andy pulang ke selnya dan mendapat hadiah poster lagi bergambar Marilyn Monroe. Sementara di sel Red,
ia memainkan sedikit harmonikanya. Tahun 1959, The Shawshank diberi bantuan untuk mendirikan perpustakaan lebih besar dan buku-buku baru. Perpustakaan itu diberi nama Xerox. Sementara kepala sipir berkat kepandaian Andy semakin populer. Berbagai proyek kerjasama dari luar ia dapatkan. Proyek-proyek yang semula untuk pelayanan berubah menjadi proyek pribadi Norton. Ia menerima sogokan dari seseorang. Malam harinya, Andy yang sudah selesai mengerjakan deposit Norton kemudian memberikan tugasnya dan memasukkan ke dalam berangkas. Terakhir, Norton memberi pastel hasil suap tadi ke Andy. Keesokan hari, Andy dan Red memakan pastel itu di perpustakaan sambil Andy menceritakan strateginya mengamankan harta-harta dan tabungan Norton supaya terhindar dari pajak. Ia mengatakan membuat identitas palsu yang memiliki dokumen tanah dan tabungan lengkap. Pada identitas palsu itulah ia simpan tabungan-tabungan Norton. Kemudian datanglah tahanan baru bernama Tommy. Anak muda berjiwa selengean dan suka bercerita. Red dan teman-temannya menyukai Tommy. Tommy bercerita pada mereka bahwa ia sering keluar masuk penjara karena kasus kriminal. Kemudian Andy membujuk Tommy untuk berubah dan mengajaknya untuk melaksanakan ujian paket. Tommy bertanya ke Andy, kenapa orang sepintar ia bisa masuk penjara? Andy berkelakar bahwa semua orang di sini tidak bersalah dan dijebak. Hal itu mengundang tawa semua orang. Hari berikutnya, Tommy yang semula menolak ajakan Andy menemui Andy untuk mengajarinya dan ikut ujian. Andy kemudian mengajak Tommy yang terlihat bersungguh-sungguh. Pada tahun 1966, sebelum Tommy ujian, poster di kamar Andy diganti dengan gambar Rockwell. Pada adegan berikutnya, Tommy sedang melaksanakan ujian. Namun saat waktu ujian selesai, ia tidak pede dan malah membuang kertas ujiannya. Setelah itu, Tommy merasa tak enak pada Andy. Tommy pun yang masih penasaran bertanya pada Red, kenapa Andy yang merupakan direktur bank bisa masuk penjara. Red menjawab, karena kasus Andy yakni membunuh istrinya dan selingkuhan istrinya. Tommy yang mendengar itu pun kaget. Tommy memberitahu ke Andy dan Red bahwa ia pernah bertemu seseorang pembunuh di satu sel. Pembunuh itu bercerita pernah membunuh seorang wanita bersama selingkuhannya. Namun kemudian yang menjadi tersangka adalah suaminya yang merupakan seorang direktur bank. Andy yang mendengar kesaksian Tommy langsung meminta kepala sipir agar membantunya mengangkat kasusnya kembali ke persidangan agar mendapat kebebasan. Namun kepala sipir yang picik itu tidak mau membantu. Ia mengatakan kalau Tommy hanya berbohong. Andy pun marah dan berserapah kasar sambil mengungkit kasus penggelapan pajak Norton. Norton menjadi kesal dan menghukum Andy masuk ke sel pengasingan selama 1 bulan.
Tommy yang tahu tentang kebenaran Andy kemudian diajak Norton bertemu di dekat pintu keluar penjara. Norton menanyakan ke Tommy apa yang ia ceritakan ke Andy adalah kebenaran dan apakah Tommy berani bersaksi di pengadilan. Tommy pun mengatakan siap melakukannya. Lalu tiba-tiba Byron menembak Tommy dari belakang tanpa ampun. Tommy tewas atas suruhan Norton. Norton lalu menemui Andy di sel pengasingan. Norton mengatakan bahwa Tommy sudah mati karena berusaha kabur, dan Norton berharap Andy bisa melupakannya. Andy menjawab bahwa dia tidak mau lagi membantu Norton untuk menggelapkan pajak. Norton marah dan menambah hukuman untuk Andy. Setelah Andy bebas dari hukumannya, ia terlihat merenung, memikirkan nasibnya. Red mengajak Andy untuk berbicara, dan Andy bercerita tentang istrinya dan betapa ia mencintai istrinya. Hanya ia tak mampu mengungkapkannya. Walaupun bukan ia pembunuh istrinya, namun ia merasa bersalah karena tak mampu melindungi istrinya. Red mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Andy pun semakin berbicara ngawur dan mengatakan bahwa ia ingin keluar dari penjara ini dan pergi memulai hidup baru ke Zihuatanejo. Ia ingin membeli satu hotel dan perahu di sana. Red mengingatkan bahwa impian itu hanya sia-sia karena tempat itu jauh di Meksiko, sementara Andy terkurung seumur hidup di sini. Andy pun menutup pembicaraan dengan sebuah kata bijak. Sebelum pergi meninggalkan Red, Andy meminta Red berjanji apabila suatu saat ia bebas, Red harus ke Boxton mengambil sesuatu yang terkubur di padang rumput tempat dulu Andy camping bersama istrinya. Kemudian Red bercerita ke teman-temannya tentang perilaku aneh Andy. Dan Haywood mengatakan Andy tadi meminta seutas tali padanya. Red dan kawan-kawannya benar-benar cemas terhadap Andy sekarang. Scan berikutnya terlihat Andy seperti biasa kembali bekerja untuk Norton. Norton meminta Andy bergegas karena ia mau pulang. Andy yang seperti biasanya setelah mengerjakan deposit memasukkan dokumen tabungan Norton ke berangkas. Norton juga meminta Andy menyemir sepatunya. Setelah itu Andy menuju selnya. Red melihat Andy dengan cemas. Red takut Andy melakukan hal yang tidak-tidak pada malam yang hujan itu. Hingga tiba pagi hari, Red melihat ke ruangan Andy. Namun Andy tidak keluar. Sipir yang marah karena Andy tidak mau keluar sel langsung datang menjemput ke sel Andy. Namun saat tiba di sel, ekspresi sipir terlihat shock. Suasana penjara menjadi genting. Kepala sipir turun tangan melihat kondisi sel Andy secara langsung. Ternyata di dalam ruangan itu Andy menghilang tanpa jejak. Kepala sipir marah. Lalu Red disuruh masuk untuk diinterogasi. Namun Red pun tak tahu apa-apa hingga Norton melimpari batu pahatan Andy ke penjuru sel.
Lalu Norton yang frustasi melempar batu ke poster Rockwell. Tak disangka, batu lemparan itu tembus. Norton dan yang lainnya terkejut karena melihat sebuah lubang besar yang menuju pipa pembuangan pada hari itu. Pada tahun 1966, Andy melarikan diri dari jejaknya, namun hanya ditemukan palu milik Andy. Andy yang sudah mendekam kurang lebih 20 tahun itu mendapat ide berawal dari hari ketika ia mengukir namanya di dinding sel. Ia merupakan ahli batu, tahu bahwa dinding sel bisa digali. Lalu setiap malam, sedikit demi sedikit, ia menggali tembok memakai palu itu di balik poster yang selama ini ada. Hingga puncaknya, setelah kematian Tommy, Andy sadar sudah terlalu lama di penjara. Di adegan berikutnya memperlihatkan bagaimana Andy yang mengelabuhi Norton. Ia menukar buku tabungan Norton dengan Bible miliknya tanpa Norton sadari. Red, temannya pun tak menyadari saat berjalan ke ruangan sel, Andy memakai sepatu Norton. Kemudian terlihat Andy di dalam sel, bagaimana ia mengemas barang-barang yang diperlukan dan mengikatnya dengan tali. Andy mulai merangkak dalam lubang yang ia buat hingga sampai pada pipa pembuangan kotoran manusia. Di malam itu sedang ada hujan petir, sehingga saat Andy memukul pipa tidak terdengar oleh sipir. Andy merangkak menuju kebebasan melalui pipa kotoran manusia tersebut. Ia akhirnya sampai keluar dari pipa dan mendapatkan kebebasan yang layak ia dapatkan. Pada adegan selanjutnya, Andy yang melarikan diri dari penjara berada di sebuah bank. Dengan identitas palsu yang ia buat, Andy menarik semua deposit tabungan milik Norton yang selama ini ia kerjakan. Andy pun meminta bantuan pihak bank untuk mengirim suatu dokumen ke polisi. Dan ternyata dokumen itu adalah bukti-bukti kejahatan Norton selama ia jadi kepala sipir. Scan berpindah dengan Norton yang melototi koran, dan ia mendengar sirine mobil polisi. Norton kemudian membuka berangkasnya untuk mengamankan deposit tabungan. Namun ia tak menyangka buku tabungan sudah berubah menjadi Bible. Norton pun baru sadar bahwa di dalam Bible itulah Andy menyembunyikan palunya. Byron menjadi orang pertama yang ditangkap. Namun Norton tidak mau semudah itu menyerahkan diri. Ia mengambil pistol lalu menembakkan ke kepalanya sendiri. Berselang kemudian, Red mendapatkan kiriman surat dari Andy. Andy mengatakan ia sudah sampai ke Meksiko dan berhasil menembus perbatasan dengan mobil mewah. Adegan selanjutnya memperlihatkan untuk kesekian kali Red diberi kesempatan untuk penilaian pemberian remisinya. Namun Red yang sudah muak dengan itu mengatakan bahwa ia tak peduli lagi dan penilaian ini hanyalah formalitas belaka. Tak disangka kebebasan bersyarat Red diterima. Red bebas dan menjalani hidup yang sama seperti Brooks.
Ia tinggal dan bekerja di tempat Brooks waktu itu. Ia juga nampak tidak bahagia. Satu-satunya yang membuat Red bertahan adalah janjinya ke Andy. Red akhirnya pergi ke Boxton untuk mencari sesuatu seperti yang Andy amanatkan. Ia sampai pada tempat yang Andy ceritakan dan menggali batuan hingga mendapat sebuah kotak. Isi kotak itu berupa sejumlah uang dan sebuah pesan dari Andy. Ia meminta Red menyusulnya ke Zihuatanejo. Red yang dulu menganggap bahwa harapan-harapan dari Andy berbahaya, namun akhirnya percaya pada temannya. Red memilih menyusul Andy daripada berakhir seperti Brooks. Red menaiki mobil menuju Meksiko. Adegan terakhir memperlihatkan Andy yang sedang membersihkan kapal. Kemudian Red yang baru sampai dan bertemu kawannya itu di Zihuatanejo. Film pun berakhir.